Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Perspektif. Kita masih membicarakan soal pemilu 2024. Ada banyak orang yang merindukan pemilu seperti dulu. Masyarakat antusias, pergi berkampanye nggak usah dibayar. Partai politik benar-benar dianggap sebagai wadah untuk menyalurkan visi, gagasan ideologi, dan gagasan pembangunan di partai politik. Lalu pemilu dilaksanakan relatif sangat murah sekali. Para anggota dewan mungkin partai politik tidak perlu membagi-bagi uang, melakukan money politik secara terbuka pada masyarakat. Karena ada semangat dan gairah yang luar biasa di masyarakat masa lalu. Seiring dengan perubahan zaman, ada prosesi reformasi yang membawa kita pada sebuah arus demokrasi yang sangat deras sekali, di mana kebebasan, hak asasi manusia dalam kehidupan berpolitik sangat terjaga. Tapi apa yang dihasilkan tidak seperti apa yang diwacanakan. Lalu bagaimana jika pemilu kembali ke masa lalu, tidak seliberal hari ini? Kita akan membahasnya bersama para narasumber. Ada Kang Agus Wahyudin, ya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Ada Kang Dr. Elan Suwarlan, akademisi dari Universitas Galuh. Ada Kang Dr. Basuki Rahmat, akademisi dari STIA Tasikmalaya. Saya dari Kang Agus Sila. Siap? Mungkin sih balik deh ke Bang Ila. Sangat. Tantangannya besar. Kang Agus kan politisi, pernah kampanye. Lamun ngabringkeun masyarakat kan kudu di bensin ada ya. Beda jeung ya. Apalagi P3 nimbang sendiri, naik truk sendiri gitu kan. Iya. Masyarakat tuh nyablon baju tuh nggak dibagi kaos, akhirnya kan kaos bertumpuk bisa 4 rangkep gitu. Ya, gimana Jadi kan kembali dan tidak kembali kepada sistem perwakilan, sistem lama itu kan sebetulnya ada 3 perspektifnya. Perspektif pertama adalah perspektif yang murni, dia bagian dari substansi pemilu, substansi demokrasi. Yang kedua adalah yang melihat dari perspektif kesempatan. Yang ketiga ya yang perspektif ingin mempertahankan kesempatan gitu ya. Hanya itu sebetulnya. Jadi di lapangan itu yang berjuang ketika ingin mengangkat substansi demokrasi. Bahkan kita sudah punya predikat negara terbesar yang mampu menyelenggarakan demokrasi langsung. Terpuji kita ini. Hebat. Katanya tapi selama prosesnya kan banyak hal yang tidak terpuji. Ya, ya artinya ada parameter moral manusianya ini menjadi sangat rendah sekali. Ya makanya di sisi lain ada yang mempertahankan, enggak, kalau kembali ke sistem lama itu namanya setback, nggak boleh gitu. Sehingga karena ada substansi yang hilang. Nah mungkin bagi yang sekarang sedang mempertahankan kesempatan yang ada, karena demokrasi dengan dilempar ke pasar, pemilu yang dilempar ke pasar itu membuka selebar-lebarnya kesempatan. Nah, sementara kalau tertutup atau dikembalikan lagi ke perwakilan, kesempatan itu menjadi nggak ada. Kesempatan yang seperti itu menjadi nggak ada. Tapi kan orang yang interest politik itu tidak semua. Sekarang juga begitu. Iya makanya. Apakah partai politik jadi gandrung dan diminati oleh masyarakat kan enggak? Iya. Nah mungkin nanti tidak serta merta gitu. Kesadarannya nanti akan di ujung. Saya menganalogkan begini. Ketika ayat terakhir itu turun, al-yauma akmaltu lakum dan seterusnya, sahabat yang lain bahagia, tapi ada salah satu sahabat yang menangis.
Kenapa Anda menangis? Ya karena sudah sempurna. Kalau sudah sempurna nanti boroknya kelihatan. Nah sama, ketika kita sudah sempurna ini, nah baru kita kelihatan boroknya. Bahwa pemilu langsung ini pernah kita perjuangkan bersama-sama. Itu yang mungkin sekarang ada orang yang Saya ingat itu 2009. ya, Dan itu dirubah di tengah jalan karena keluar keputusan MK kan. ya artinya begini, semua kesempatan pada waktu itu terbuka dan berbondong-bondong para pendekar demokrasi, para aktivis demokrasi itu berbondong-bondong dia mampu masuk di Bukan Senayan. aktivis demokrasi, Kang Awe. Waktu itu tuh para caleg di luar nomor 1 dan nomor 2 utamanya itu berbondong-bondong protes ke MK supaya dirubah sistemnya, tidak lagi nomor urut gitu kan, awalnya begitu. Ya, jadi kalau dari sisi akademis kita berpikir setelah kalau tadi analognya al-yaum akmaltu lakum, kayaknya memang lebih sempurna ketika kita kembali lagi ke demokrasi perwakilan. Politisi nih. Politisi. Yang dikhawatirkan dulu adalah oligarki di dalam partai politik. Tapi faktanya oligarki itu tetap hidup meskipun sistemnya seperti itu. Gimana Kang Uki? Ya, saya kira begini, persoalannya mungkin narasinya bukan soal kembali ke masa lalu, tapi bagaimana sistem pemilu kita ini dievaluasi, kemudian mana yang dianggap mengandung kelemahan itu diperbaiki. Nah, karena banyak entry point-nya gitu ya. Misalnya kelemahan di dalam sistem rekrutmen itu harus diperbaiki. Misalnya bahwa tidak semua orang, pada prinsipnya demokrasi itu kan memberikan ruang kepada semua orang, tapi kemudian kan ada seleksi gitu. Nah, seleksi itu di sini misalnya tadi untuk menjadi anggota DPRD atau DPR itu ya perlu pengalaman di dalam politik dan pemerintahan. Jadi dengan demikian terseleksi lah, gitu. Jadi kalau orang mau jadi calon legislatif, dia harus punya pengalaman di bidang politik dan pemerintahan. Misalnya pernah jadi pengurus partai atau pernah memiliki aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Itu satu misalnya. Terus yang lainnya misalnya, apakah misalnya partai kita itu masih bisa disederhanakan, gitu ya? Tidak sebanyak yang setiap pemilu kita kan tidak kurang dari 10 partai, 12 partai. Itu kan ciri khas reformasi, ciri khasnya partainya banyak. Tanpa harus itu, gitu ya. Misalnya, karena kita juga sudah menerapkan pola partai lokal di Aceh misalnya. Apakah sistem partai lokal itu kita melakukan di semua daerah? Gitu. Artinya aspek demokrasinya terwadahi, tapi efektivitas pemilunya juga terjamin. Dua hal ini saya kira tidak mengganggu. Nah, jadi saya tadi katakan banyak entry point untuk kita memperbaiki. Sisi mana yang kita pandang ini perlu segera diperbaiki? Apakah dari sisi kepartaiannya, dari sistem rekrutmennya, gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu saya kira bisa dilakukan, pemilu kita insya Allah akan lebih baik. Kita sekarang tinggal mengidentifikasi apa kelemahannya di mana, gitu. Bagaimana cara memperbaiki, gitu. Nah, ini saya kira untuk seolah-olah kalau kita kembali ke masa lalu itu suatu kemunduran, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan saya kira pemilu di masa lalu juga banyak mengandung kelemahan, banyak mengandung kelemahan. Nah, artinya bagaimana kita belajar dari masa lalu, kemudian juga hari ini, sehingga ke depan kita bisa melahirkan suatu sistem yang lebih baik, yang lebih menjamin bahwa keterpilihan seseorang baik dalam pilkada maupun di dalam pemilu legislatif itu ya bisa memenuhi ekspektasi publik, gitu ya. Karena kan bagi masyarakat itu pemilu itu sebenarnya cara bagi masyarakat untuk menyalurkan kepercayaannya kepada seseorang. Nah, masalahnya gitu ya,
Kalau yang memilih itu adalah semua orang, tetapi siapa yang dipilih yang menentukan kan partai, bahkan ketua partai. Gitu. Jadi ini sangat mungkin orang-orang terbaik tidak terpilih oleh ketua partai sehingga masyarakat tidak punya kesempatan mendorong dia. Sehingga dengan demikian makanya gitu, pemilu 55 misalnya ada calon independen, gitu ya. Nah sekarang kan nggak ada ruang calon independen untuk parlemen, misalnya. Kan banyak sekali variannya di pemilu itu, gitu. Dan kalau dibuka lebih ini ya itu deh sistem seleksi. Ada kader partai yang berpuluh-puluh tahun di partai, ada kader ormas ataupun apa yang memiliki kapasitas, ada akademisi yang dibutuhkan karena memahami gitu kan. Ya. Jadinya akan kalah oleh istrinya mantan kepala dinas, istrinya mantan Keduanya dua itu. apa. Jadi hanya persoalannya mau langsung mau perwakilan itu kan persoalan pokoknya di situ, di Ya. fungsi rekrutmen partai. Nah, yang terjadi hari ini sistemnya itu adalah sangat administratif, tidak substantif seperti dulu. Kalau dulu kan, oke mau nyalonin di Golkar ya dulu di zaman Orde Baru. Oh karena dia pegang ormas apa gitu kan, dia aktif di mana gitu. Dipilih itu karena ada sebuah proses dan tahapan yang ini dalam proses politik. Gimana? Sangat administratif atau substantif sekarang? Ya, sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan hari ini saya senang sekali kan diskusinya. Dan saya berada di antara dua senior dan guru saya, Kang Ale dan Kang Oki. Kalau Kang Oki kan akademisi sekaligus berpengalaman. Kalau ini Makanya saya yang Iya, paling pengalaman. junior. gimana? Ya, tadi menanggapi apakah peralihan dari langsung tidak langsung misalnya. Bagi saya peralihan apapun, bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintah termasuk sistem pemilu, saya melihat secara akademis itu bukan sesuatu yang haram. Meski prinsipnya tentu tiap negara akan melihat, mencari hal yang paling tepat bagi dirinya. Ya. Kalau tadi Kang Awe sempat di awal katakan bahwa salah satu alasan pergeseran dari pemilihan tidak langsung menjadi langsung adalah efisiensi biaya. Gitu. Dan bisa saya tambahkan kan itu juga untuk memotong praktek politik dagang sapi yang terjadi di parlemen pada saat itu. Gitu ya. Nah, persoalan sekarang setelah bergeser, apakah tidak terjadi politik dagang sapi itu? Saya kira bergeser. Dengan tadi yang disampaikan Ada dan 70 melibatkan Banyak orang. 700.000 orang di tengah kota. Lebih parah. Ya. Jadi apapun sebetulnya kalau disederhanakan pendapat saya ada dua tuh yang perlu diperkuat. Pertama mengenai kepartaian ya. Yang notabene partai itu adalah salah satu dari merupakan kontestan pemilu dan pemilu adalah pilar dari demokrasi. Lalu yang kedua adalah soal partisipasi masyarakat gitu ya. Ketika rakyat tersebut memiliki kedaulatan rakyat, jangan lupa juga kemudian itu harus terkonversi menjadi kedaulatan ekonomi kesejahteraan lah gitu ya, kesejahteraan. Dan memang kalau bicara Kayaknya itu terlalu jauh deh. Hah? Terlalu jauh itu konteks kita. Konversi apa tadi? dari kedaulatan politik menjadi kedaulatan Nah, itu ekonomi. terlalu jauh kayaknya. Tujuannya yang dicari kan kesejahteraan sebetulnya kan. Masyarakat tidak memahami. Bahkan mungkin partai politiknya juga tidak memahami. Kayak punten ya. Lanjut. Ya, banyak kita masih dibayangi misalnya ketika Orde Baru kan kritiknya adalah misalnya bagaimana Pak Harto jadi calon tunggal, kan dari situ awalnya, jadi dari situ. Kemudian ada perbaikan-perbaikan. Gini, praktek sekarang katakanlah sejak awal reformasi ya, misalnya undang-undang mulai dari Undang-Undang 3 nomor tahun 99, kemudian 12 2003 masuk ke 10 2008 dan 8 2012 lalu terakhir 7 2017. Besok kita masih menggunakan undang-undang yang sama kan. Nah sebetulnya kok MD3 ya? Iya, saya bukan undang-undang pemilu, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada kan. Kemarin itu kan sempat ada ya kan. Saya termasuk yang setuju jika seperti ada omnibus law bahwa undang-undang pemilu itu berada dalam satu dokumen. Sekarang saja soal pemilu pilkada kan dianggapnya beda tuh. Putusan MK aja beda bahwa pilkada bukan bagian rejim pemilu. Ya. Sekarang prakteknya kan besok beda tuh 2024. Pemilu Februari kemudian pilkadanya November gitu ya. Yang notabene sebetulnya Undang-Undang 10 2016 dengan 7 2017 itu masih ada persoalan. Besok masih menggunakan undang-undang yang sama. Misalnya apa? Soal money politik. Di Undang-Undang Pemilu yang kena itu hanya pemberi saja. Di Undang-Undang Pilkada dua-duanya.
ini kenapa beda kalau soal money politik gitu. Dan ada hal yang paling saya garis bawahi ketika saya berusaha merawat harapan. Terus terang saya sebagai masyarakat kecil, masyarakat biasa, saya cukup lelah dengan polarisasi yang terjadi dari residu konflik pemilu 2014-2019 gitu ya. Tapi kemarin ada yang mengganjal sebetulnya sampai hari ini kan. Misalnya apa? Ketika rekrutmen tim seleksi di tingkat pusat, ternyata ada nama yang masuk di luar yang diusulkan Mendagri pada saat itu kan. Sampai sehari ini saya belum menemukan informasi yang valid kenapa itu bisa masuk. Apakah itu semata-mata prerogatif presiden dan sebagainya. Nah bagi saya ini salah satu catatan gitu ya. Karena apa? Karena kalau jauh nanti ke depan ada praktek kecurangan pemilu segala macam, boleh jadi kecurangan-kecurangan yang ada di dalam pemilu itu adalah diawali dari proses rekrutmen itu. Itu bisa berdampak terhadap bagaimanapun. Dan Indonesia sebetulnya ada lesson yang bagus. Kalau tadi Kang Wis ada menyinggung pemilu 55 ya, Indonesia itu sejak awal udah bagus sebetulnya. Ketika misalnya saya singgung soal kesetaraan laki-laki dengan perempuan, ya, ketika di BPUPKI di situ ada 2 orang. Ya. Lalu pemilu 55, laki perempuan semua pemilu pertama sama-sama diberi hak pilih kan begitu ya. Kalau kita komparasikan dengan Amerika yang katanya bapak moyang demokrasi, itu 100 tahun setelah merdeka baru diberi kesempatan laki-laki dengan perempuan. Ya. Ya meskipun ya kesannya belum di kita warna itu kulit baru, iya baru gitu ya. hitam ya. Ya itu kalau dijadikan rujukan gitu ya. Nah Indonesia ada lesson yang bagus. Kembali ke tadi, kedua hal sebetulnya yang perlu diperkuat itu adalah satu soal kepartean ya. Lalu yang kedua soal partisipasi masyarakat, dan ini juga nanti ada kaitannya dengan selama ini kalau bicara kritiknya ya, bahwa kalau mau pemilu itu dibuat undang-undang baru kan, memang prakteknya begitu gitu ya. Dan kritiknya selalu dibuat agak mepet gitu ya. Nah, kalau saya sederhanakan, ketika bicara undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, itu di situ akan terjadi pertentangan 2 hal antara partai besar dengan partai kecil. Hipotesa saya, kalau pertarungan ini antara partai besar dengan partai kecil, maka yang menang adalah partai besar. Apa yang diperebutkan? Misalnya pertama soal jumlah dapil. Indonesia itu mau berapa dapil? Kemarin nambah kan jadi 80 dapil dari 77 tuh. Kemudian anggota DPR dari 560 nambah menjadi 575. Kemudian yang kedua soal parlemen threshold, kan? Partai besar inginnya besar, partai kecil inginnya kecil kan gitu. Selalu begitu tiap tahun. Iya, tiap tahun. Partai besar. Kemudian presiden threshold. Nah ini presiden threshold kemarin lebih dari 14 kali digugat, kan ditolak ya. Saya mau lihat nih dari sistem pemerintahannya Kang. Ketika amandemen ada salah satu kesepakatan dasar, satu poinnya yaitu mempertegas sistem presidensial. Ya. Dalam pemahaman saya, kalau kita mengacu presidensial, harusnya presidensial threshold itu tidak ada. Gitu ya. Lalu berikutnya soal penentuan pemenang, ya, soal konversi suara menjadi kursi kan begitu ya. Nah kemarin sempat menggunakan metode kuota hair dengan kalau sekarang sendiri ya dari kemarin 2019 dan 2024 karena undang-undangnya tidak berubah, ya menggunakan yang sama. Nah dari 4 tadi, saya sederhanakan menjadi 2 yang tadi. Bagaimana partai politik ini kuat? Karena ada kritik soal partai politik. Satu soal fungsinya, ya soal fungsinya. Ya, yang kedua, lahir misalnya yang baru tuh. Sebetulnya tadi bukan hanya dari partai politik, kita kalau di parlemen kita ada perseorangan sebetulnya DPD. Problemnya kemudian ini ada perseteruan antara DPR dengan DPD. Ya. Ketika sama-sama dipilih, lalu kemudian itu kewenangan tidak terkonversi, kewenangan menjadi seimbang. Ini menjadi problem juga. Gitu ya. DPD lahir salah satu alternatif ketika dalam tanda petik partai belum bisa dipercaya untuk menjalankan fungsinya kan begitu. Ketika ini ya, apakah dulu ada istilah nomor urut nomor sepatu gitu ya, kan sekarang sudah terbanyak ya. Kalau nomor urut nomor sepatu kan itu dulu itu lebih diduga itu menciptakan oligarki partai. Lalu itu dirubah menjadi suara terbanyak supaya ada penguatan terhadap partisipasi gitu ya, partisipasi. Lalu nah sekarang yang terjadi kemarin di 2019 dan besok gitu ya, misalnya parlemen threshold kan masih ada. Soal parlemen threshold ada yang berpikir nggak usah ada parlemen threshold katanya gitu. Tapi ada praksi threshold. Karena spiritnya apa? Ketika menggunakan sistem presidensial gitu ya, yang sebetulnya yang berpotensi untuk menciptakan penyederhanaan partai politik di satu sisi, di sisi lain adalah penguatan sistem presidensial adalah
dengan sistem listrik sebetulnya gitu ya. Kalau saya melihatnya secara akademis, kan ini belum terjadi. Kalau tadi saya sebut bahwa salah satu poin kesepakatan dasar adalah mempertegas sistem presidensial, ini kan indikatornya banyak tuh. Apa saja indikator untuk memperkuat sistem presidensial? Salah satunya peralihan dari nomor urut sepatu menjadi suara terbanyak itu dimaksudkan untuk itu. Sekaligus juga bahwa nomor urut sepatu itu lebih memungkinkan partai besar memenangkan suara. Sebetulnya dulu dengan penghitungan ada BPP, sekarang dengan Sen Ligil, kalau secara distribusi sebetulnya ada tuh, semua terdistribusi. Logikanya partai yang besar suaranya dia mendapatkan kursi yang banyak gitu ya. Karena dikhawatirkan juga kan partai minoritas bisa mendapatkan kursi gitu ya. Nah mungkin itu sementara Baik, saya. kembali ke pertanyaan awal, Kang Awe. Siap. Apa yang apakah apa yang bisa diambil yang dari masa lalu itu sistem lama Bagusnya. ya Yang baiknya banyak sih sebetulnya. yang ya untuk masa depan gitu ya, sistemnya harus seperti apa nih, Ya, harus bagaimana, balik lagi atau gimana? semuanya bisa. Kalau mau balik lagi ya tentu sistem internal partai harus dibenahi. PR lagi. Dan malah partainya udah berubah. Jadi skematiknya udah berubah, sekarang ya partai politik. Ya makanya kan kalau partai itu tetap dia dalam posisi infra, dia penyuplai pemimpin yang berkualitas itu ya dari infra. Iya. Infra masuknya ke supply. Nah artinya begini, kalau langsung mau tidak langsung tetap sekarang persoalannya ide gagasannya ada di partai. Tadi rekrutmen yang tidak berjalan segala macam diakui lah oleh semua partai. Kaderisasi tidak berjalan, rekrutmen anggota tidak berjalan, persiapan untuk calon pemimpin tidak berjalan. Sehingga Kenapa tidak berjalan? Karena perubahan sistem pemilu, ya iya kan? Siapapun yang moga duit, ya makanya kan dari punya situ potensi Ini daripada misalnya begini, di ADART partai itu sifatnya kan baru himbau, perempuan himbau, sekarang sudah mulai diyakini. Ketika tidak 30%, tidak bisa dia. Kalau dulu kan baru himbau. Sama sekarang juga harusnya sudah mulai begitu. Ketika misalnya seorang calon tidak dibuktikan dengan rangkaian dia duduk di kepengurusan, kaderisasinya kan setiap partai punya tuh sertifikatnya kaderisasi akademi, walaupun tentu bisa dimanipulasi. Tetapi setidaknya itu sudah jadi bagian yang integral sekarang. Nah sekarang itu nggak ada. Nah misalnya begini, si kader ini, posisi kader ini, dia akan menjadi penambah atau jadi pengurang, atau si yang baru ini menjadi penambah atau pengurang. Sistem urut misalnya contoh. Kader lama itu harus jadi pengurang, kesepakatan di partainya, dia pengurang semua, harus di bawah semua tuh, yang baru di atas. Atau kebalik, nah yang lama itu harus menjadi penambah, ya harusnya di atas semua, yang baru itu di bawah semua. Karena itu nggak ada mekanisme itu, dan itu harusnya dipersyaratkan ke depan itu. Kalau mau dipersyaratkan di ADART, karena ART itu disahkan oleh Menkumham. Sama seperti dulu ketika perempuan itu menjadi wajib 30% sekarang. Kan awalnya main bawah. Hampir 30 kayak lolos we. Tapi ketika itu menjadi wajib, nah, di ADART-nya sudah disebutkan bahwa perempuan itu wajib ada 30%. Sama. Kalau mau sekarang untuk tadi menjawab ujuk-ujuk orang tidak usah rame-rame di partai dari ranting, PAC, DPC terus naik bertahap, bertingkat. Untuk menjawab itu di ADART-nya oleh Menkumham dipersyaratkan harus ada itu, termasuk persyaratan dan syarat rukun caleg atau syarat rukun calon pemimpin. Kuncinya kan di situ. Artinya begini, semua sistem itu tentu akan mengalami perubahan, akan mengalami dinamisasi. Saya yakin itu. Kita tidak lagi tentu harus diperdebatkan lama dengan yang baru. Yang lama punya kekurangan, tapi kelebihannya banyak. Yang baru juga
kita masih diperlibatkan kelebihannya kan itu. Yang sudah jelas gitu pada kelebihan yang lama. Dalam kaidah orang NU al muhafadzatu ala dini sholih wal ahdi bil jadidil aslah. Yang aslahnya mana sih? Apakah yang aslahnya itu yang katanya Kota Tasik juga hasil survei 60% itu masyarakatnya beramplop misalnya. Dan mungkin sekarang teori yang digagas Fukuyama itu yang laut trust society itu di sini kerasa. Oh, trust society. Oke. Ini kayaknya cenderung ke balik lagi lah, supaya efektif, diperkuat yang partai lomba-lomba. berjalan lagi, kaderisasinya berjalan, mempersiapkan calon pemimpinnya berjalan, dan lain sebagainya. Banyak sekali keuntungan. Nah, oke. Saya saklek sih, Kang. Ya, Pilihan. jadi begini, polisi saya di perbaikannya dicicil saja lah. Ya. Sekarang kan mumpung KPU belum bikin aturan-aturan teknis terkait misalnya dengan persyaratan calon. Coba itu saja dulu diperketat. Yang artinya mungkin bisa dilakukan di pemilu 2024. Tadi misalnya tentang kualifikasi atau menakar kapasitas dan kapabilitas calon. Gitu. Misalnya kalau tingkat pendidikan sudah diatur di dalam undang-undang, gitu, seperti itu, coba di breakdown misalnya, dikonversi dengan pengalaman di dalam bidang politik dan pemerintahan. Saya kira itu bisa dilakukan oleh KPU hari ini. Nah, kemudian juga soal ini problem, soal keterwakilan. Nah, sistem pemilu kita ini kan banyak suara yang terbuang, gitu. Ada partai tadi dengan threshold itu gara-gara threshold, ada partai yang sekian juta dapat suara, tapi dia tidak dapat kursi. Itu kan sudah dari sisi keterwakilan itu bermasalah. Gitu. Nah, kemudian juga sekarang yang saya tahu misalnya Jawa Barat itu jumlah anggota DPR-nya lebih sedikit dari Jawa Timur. Padahal penduduknya lebih banyak. Nah, keterwakilan kita itu atas dasar apa? Wilayah, keterwakilan wilayah, atau keterwakilan penduduk? Nah, ini kan bisa diperbaiki oleh KPU hari ini, gitu ya. Nah, sehingga mungkin dari aspek keterwakilan kita bisa lebih representatif, dari aspek kapabilitas calon bisa lebih terjamin, gitu ya. Sehingga masyarakat disajikan menu yang ya sudah lebih baik lah daripada sebelumnya. Jadi jangan sampai kemudian menu kita itu juga, gitu. Karena tidak ada perbaikan di dalam sistem kita. Oke. Kang, Ya, saya ingin menariknya begini, Kang. Spirit Indonesia itu salah satunya adalah memperbaiki parlemen dari unikameral, satu kamar itu dulu yang punya kewenangan itu adalah DPR. Ketika di MPR ada DPR, ada utusan daerah, utusan golongan. Lalu ceritanya ketika amandemen itu bergeser menjadi bikameral, melahirkan ada DPR, dalam bahasa Belanda tweede kamar, ya, 2 kamar ya. ada DPR, ada DPD. Kalau DPR ini kan political representation, ini perwakilan penduduk. Ada lagi setengah kamar. Ya. Yang nggak boleh jangan salah kamar itu. Ya. Yang kedua ada kalau DPD ini kan political teritorial ya, mewakili daerah gitu. Dan dia harus full. Tapi di kita DPD itu sistem distriknya berwakil banyak. Misal kalau dikomparasikan dengan Amerika punya 50 negara bagian, tiap-tiap negara bagian ada 2 orang. Nah, ketika mau amandemen, Indonesia duduk, ini kayaknya Indonesia mau kayak Amerika nih, ya, ada satu pandangan begitu. Tetapi ketika melihat proses perubahannya, ternyata proses perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak gaya Eropa prakteknya, tetapi tidak gaya Amerika, tetapi gaya Eropa kontinental. Harusnya DPD itu satu kabupaten satu gitu. Nah, jadi mewakili. Nah, itu sempat diwacanakan sebetulnya. Kalau sekarang kan gila itu orang milih DPD dasarnya apa? Ya karena artis pilih aja, makanya jutaan. Ya kalau mau memang lihat aja, kalau mau DPR-nya ada selah. Iya. Jadi Itu DPR-nya tadi 35 sistem tahun. keterwakilannya yang harus Iya. diperbaiki. Kita banyak koreksi. 2,5 tahun Kesimpulan, DPR-nya. Kang. Wanita 2,5 tahun DPR gitu. Iya, ini menarik ya. Kesimpulannya gini, mana lebih baik? Tertutup atau terbuka? Dua-duanya ada kelebihan kekurangan. Cuma saya menggarisbawahinya begini, Kak, konteks Indonesia itu kan
Indonesia ini sering disebut berada dalam masa transisi ini. Ketika masa transisi itu dua hal, serba mungkin dan serba tidak pasti. Ya. Kemudian prakteknya dalam setiap pemilu terjadi pergantian undang-undang. Pergantian ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, itu bagian dari konsolidasi demokrasi, memperbaiki undang-undang partai politik, memperbaiki undang-undang pemilu. Tetapi bisa dilihat juga dari hal yang lainnya, apakah perubahan tersebut itu hanya kepentingan pragmatis sesaat? Ya. Bagi partai, misal partai punya kebutuhan agar partainya tetap eksis. Ya. Nah, karena tahun tertutup itu juga sebetulnya ada ini juga. Jadi lebih menghormati ketum partai misalnya. Ya, kaderisasi partai lah. Maka tadi dua hal yang tersebut, bagaimana apapun sistemnya, perbaikan sistem kepartaian harus lebih baik dan kemudian tidak menegasikan soal partisipasi masyarakat. Oke. Terakhir, kalau kita lihat dari kesepakatan pada saat pembahasan Undang-Undang 7 2017 ketika perhitungannya misalnya soal Peris Suharto menggunakan Andres Senlegio itu kan pada saat itu argumentasinya itu dianggap lebih baik gitu ya, lebih mudah dipahami, kemudian lebih mengakomodasi perwakilan tadi. Oke. Itu kan akan sangat dinamis lah. Siap. Oke. Aturan hari ini banyak sekali kelemahan, ada banyak kelebihan karena hasil perbaikan di aturan masa lalu. Aturan pemilu masa lalu mengandung banyak sekali kelemahan, tapi ada banyak kelebihan. Untuk ke depan, kita harus memperbaiki aturan pemilu ini supaya pemilu benar-benar merepresentasikan gagasan pikir, gagasan pokok kehidupan kita berbangsa, bernegara, baik soal keterwakilan maupun soal kualitas yang lainnya yang dihasilkan dari pemilu. Mudah-mudahan ini menjadi wacana yang bisa didiskusikan, yang menjadi interest semua pihak hari ini supaya pemilu ke depan benar-benar menghasilkan pemimpin yang terseleksi dengan baik, pemimpin yang siap bekerja dan memikirkan kehidupan rakyat banyak. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.